Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana sobat semua di rumah? Apakah kabarnya baik-baik saja? Semoga baik-baik saja. Nah, karena kali itu materi kali ini kita akan membahas tentang karya sastra. Nah, sobat-sobat, ada yang tahu nggak apa itu sastra? Sastra adalah, ayo berpikir, sastra adalah sebuah ciptaan atau karya dari seorang sastrawan. Jadi apa? Sebuah ciptaan. Nah, ciptaan itu apa sih? Ciptaan adalah sebuah buatan manusia yang dibuat oleh sastrawan. Nah, sastrawan adalah orang yang menciptakan karya sastra atau yang membuat suatu karya sastra. Karena oleh itu, artinya dari sastra adalah sebuah karya atau ciptaan yang dibuat oleh sastrawan yang mencoba memahami dan juga menggambarkan kembali realitas, yang coba menggambarkan suatu realitas. Pada faktanya, realitas dan juga suatu sastra dilihat dari suatu realitas. Tanpanya ada realitas, mungkin sastra tidak berjalan dengan lancar atau tidak ada. Karena sastra berpacu mengambil suatu ide kepada apa? Realita. Seperti contohnya, kita sedang duduk di alam terbuka. Apa yang kita terjadi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di alam tersebut, kita melihatnya dengan mata sendiri, kita dengar dengan telinga sendiri, dan dalam keadaan tersebut kita mengetahui tentang bagaimana realita yang ada dibuat menjadi suatu sastra. Tapi rata-rata pada dasarnya gitu ya, faktanya mungkin kalau lebih ke fakta ya teman-teman, seorang sastrawan itu orang-orang yang biasanya tersakiti. Itu menurut guru saya, kata Pak Agus Prianto atau Pak Agus Dur. Rata-rata orang-orang sastrawan itu orang yang tersakiti. Seperti karya Khairil Anwar. Dia membuat karya aku, dia dengan keresahannya tentang aku itu bagaimana. Seperti SSD, Setri Djoko Damono, bagaimana dia menyatakan rasa cintanya dengan sebuah puisi. Itulah akibat keresahan-keresahan dalam hati yang dimunculkan menjadi sebuah ide dan menjadi sebuah karya. Nah, itulah adalah sebuah gagasan dari pemikiran seorang pencipta. Itu dari realitas, dari kehidupan seseorang tersebut, pengalaman orang tersebut. Nah, itu realita. Jadi kita rinci tadi apa? Karya sastra. Sastra adalah sebuah karya ciptaan yang dibuat oleh sastrawan yang mencoba memahami dan menggambarkan suatu realitas, yang coba memahami, menganalisis juga suatu realitas dengan konsep penulisan. Dengan konsep penulisan, dia mengungkapkan idenya dengan menulis. Contoh menulis puisi, contoh menulis prosa, contoh menulis naskah drama, dan yang lainnya. Nah, itu yang dimasukkan dengan efeksi sastra.
Jadi kita ulangi lagi biar kita menghafal apa itu sastra. Karena tanpa pengulangan kita akan lupa. Seorang itu lebih banyak lupanya. Maka karena itu kita banyak mengingat. Nah, cara mengingatnya bagaimana? Dengan kita mengulang-ulangnya. Itu trik hafalan. Oke, kita dalam menghafal. Sastra adalah sebuah karya atau ciptaan yang dibuat oleh sastrawan yang coba memahami dan menggambarkan suatu realitas yang didasari atau yang terjadi dalam masyarakat atau mengekspresikan suatu realitas tersebut menjadi sebuah karya melalui media bahasa. Nah, yang terakhir itu apa? Melalui media bahasa. Bagaimana melalui media bahasa, kawan-kawan? Melalui media bahasa ini sangat diperlukan. Walaupun pada dasarnya memang tidak perlu sebuah perasaan diungkapkan dengan penulisan dengan menggunakan media bahasa yang baik. Alangkah baiknya kita menggunakan media bahasa yang baik, menggunakan media bahasa Indonesia dan tata bahasa Indonesia yang baik. Karena akan dikritik. Kritik sastra namanya. Makanya kajian teori sastra itu ada 3. Ada penelitian sastra, ada teori sastra, dan juga ketiga ada kritik sastra. Dalam teori sastra kita sedang menggunakan teori sastra yang sudah dicari dan diteliti oleh seorang peneliti dalam karya sastra, mengungkapkan bahwa sastra adalah sebuah karya. Dan faktanya memang sebuah karya dan sebuah yang dibuat oleh sastrawan. Nah, karya sastra itu diciptakan oleh anggota masyarakat dan karya sastra tersebut dinikmati oleh masyarakat. Mengerti nggak? Jadi karya sastra itu dinikmati oleh masyarakat. Karya tersebut juga dibuat oleh bagian masyarakat. Karya sastra tersebut juga di dalamnya isinya dari bagian masyarakat. Kalau sosial, dari bagian kehidupannya, sejarah general. Nah, karena oleh itu sastra sangat penting guys dalam kehidupan manusia ini. Banyak orang tidak menyadarinya bahwa karya sastra itu lebih unggul rata-rata di dunia perpolitikan, di dunia kehidupan kita secara realitas. Nyatanya iya. Kita ketika sudah muncul banyak suatu sosmed, Instagram, WhatsApp, dan juga Twitter dan yang lainnya, TikTok, pasti banyak menggunakan media bahasa sekarang. Rata-rata. Bukan lagi video saja, tapi video dicantumkan dengan kata-kata. Seperti kata-kata Saiful Anwar. Langkah kecilmu menentukan hidupmu. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Karena kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita menyerah. Tetaplah menjadi dirimu yang seutuhnya. Sampai ridha Allah menghampirimu. Tentang apa aja. Banyak. Sekarang di IG pun tentang cinta. Ya sobat-sobat, tentang perpolitikan dan juga bahkan tentang kehidupan alam dikritik atau dijiwai oleh seseorang, maka menjadi sebuah karya sastra. Kita balik lagi, apa itu karya sastra? Dede, ayo anak-anak, sobat-sobat, teman-teman semua. Karya sastra adalah karya buah ciptaan yang dibuat oleh sastrawan yang mencoba memahami, menggambarkan sebuah realitas yang terjadi dalam masyarakat, mengekspresikan dengan media bahasa. Itu teman-teman, mengekspresikan dengan media bahasa. Jadi bahasa itu penting.
Dengan kita menggunakan media bahasa, mengajar menggunakan media bahasa, mengkritik menggunakan media bahasa, membuka sebuah pengalaman, menceritakan sebuah hal menggunakan media bahasa, itu lebih menarik kawan-kawan. Seperti prosa, kita membuat sebuah novel tentang terjadinya gempa, menjadi sebuah estetik. Gempa menjadi sebuah estetik. Dan juga membuat suatu karya puisi tentang cinta, cintanya terhadap sang pencipta, misalkan sang pencipta alam. Seperti lagu Bintang-Bintang Kecil, itu adalah sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra, namun tidak termasuk kepada sastra. Ada sebuah ucapan kita, ini sebuah sastra. Sebuah kita ngobrol itu sastra. Kenapa sastra? Sebuah ucapan yang dimaknai, namun nyatanya bukan karya sastra. Karya sastra itu dibuat oleh beberapa unsur yang akan dijelaskan materinya pada nanti ya. Pokoknya jangan pernah menyerah dalam kehidupan. Seperti cerita Tommy Wong. Tommy Wong adalah seorang pengusaha hebat. Dia dengan gagahnya, dengan beraninya, dan juga dengan gigihnya, walaupun dia disakiti, walaupun dia dibohongi oleh mitranya, dia tetap semangat. Dia tidak pantang menyerah. Sekian dari saya. Ada pohon kelapa di tengah pantai. Itu hanya andai-andai. Jangan pernah melakukan dengan santai, karena semuanya perlu harapan yang pandai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan menjadi seorang yang sukses.